Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali melihat kepada firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua dan Tuhan ingin kita selalu ada menjadi orang-orang yang berhasil mempertahankan iman kita. Kita melihat sebuah judul firman Tuhan, Kaleb dan Yosua. Saudara-saudara sekalian, Kaleb dan Yosua ini adalah bagian dari pengintai-pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsanya. Kita memulainya dari Bilangan 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat yang ke-24 dikatakan begini, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, Kaleb, arti dari nama Kaleb itu adalah gagah berani, atau dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Dia menjadi salah satu dari 12 pemimpin yang diutus oleh Musa untuk masuk lebih dahulu melihat tanah perjanjian yang dikatakan Tuhan penuh melimpah dengan susu dan madunya. Tetapi yang menarik, saudara sekalian, Tuhan menyatakan bahwa lain jiwa yang ada padanya. Ternyata di dalam Kaleb ini, yang arti namanya gagah berani tadi, di dalam Kaleb ini ada roh atau jiwa yang lain. Jiwa atau roh yang dipengaruhi, jiwa atau roh yang dialiri oleh sesuatu, oleh kuasa, oleh Tuhan sendiri. Jadi di dalam Kaleb itu ada roh yang lain, atau ada sesuatu yang dari Allah mengalir kepadanya, mengalir di dalam dia, mempengaruhi kehidupannya. Sehingga Kaleb berhasil mengatasi kegelisahan atau kegentaran manusiawi kala melihat tanah perjanjian itu, karena melihat begitu banyak penduduk asli yang besar-besar di sana. Tetapi karena roh yang lain, pengaruh dari apa yang mengalir dari Tuhan itu membuat satu keadaan lain di dalam Kaleb, sehingga dia tidak digelisahkan secara manusia. Dia mengatasi kegelisahan manusiawi. Saudara dan saya adalah manusia yang mudah sekali gentar, yang bisa saja dibuat ketakutan. Tetapi karena roh yang mengalir dari Tuhan tadi, yang mempengaruhi kehidupan Kaleb, sehingga dia berhasil mengatasi kegelisahan manusiawi, kegentaran manusiawi itu. Dan dia juga berhasil mengatasi ketakutan-ketakutan secara duniawi. Menurut perhitungan duniawi, dia tidak mungkin bisa tegak dan berkata, kami akan merebutnya. Tetapi karena roh yang lain dari Allah mengalir, mempengaruhi hidupnya, maka dia bisa mengatasi kegelisahan, kegentaran manusiawi, dan ketakutan menurut duniawi tadi. Kaleb, orang yang bisa bertahan di tengah-tengah situasi
situasi yang dia lihat, di tengah-tengah situasi yang dia alami. Dia mengatasi kegelisahan, kegentaran secara daging manusia. Dan dia mengatasi ketakutan-ketakutan yang menurut ukuran dunia seharusnya membayangi kalian. Menarik kalau melihat Yosua pasal yang ke-14 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel menggembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada hari ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara, ternyata Kaleb memberi kesaksian di depan bangsanya bahwa telah 45 tahun yang lalu, lewat 45 tahun dari saat dia pergi melihat tanah perjanjian itu. Dan dia berkata, kekuatanku sekarang ini setelah 45 tahun masih sama seperti waktu saya diutus Musa mengintai, memasuki pertama untuk memasuki dan melihat tanah perjanjian itu. Saudara, perhatikan baik-baik pernyataan Kaleb ini. Dia mengatakan kekuatanku hari ini sama dengan kekuatanku 45 tahun yang lalu. Betapa luar biasanya roh yang lain, jiwa yang lain yang datang dari Tuhan itu mempengaruhi hidup Kaleb. Sehingga selama itu 45 tahun ke depan setelah peristiwa bagaimana dia masuk ke tanah perjanjian itu, dia berkata, kekuatanku hari ini masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Saudara, roh yang lain yang dari Tuhan tadi mengalir, mempengaruhi hidup Kaleb, membuat dia menjadi tetap orang yang bisa bertahan. Kalau dibaca di dalam Bilangan 32 ayat yang ke-12, di situ dikatakan begini, saudara. Bilangan 32 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Artinya saudara, Kaleb dan Yosua, dua-dua orang ini mengikut Tuhan sepenuhnya. Artinya saudara, perjalanan hidup Kaleb adalah perjalanan yang dekat, yang melekat, yang patuh, yang menjadi kesatuan dengan Tuhan. Tidak heran 45 tahun kemudian dia berkata, saya masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Saya masih sama dengan yang dulu. Karena yang dari Tuhan itu mengalir dalam hidupnya, mempengaruhi hidupnya, sehingga dia hidup menjadi orang yang terus memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia memelihara kedekatannya dengan Tuhan. Dia memelihara melekat dengan Tuhan. Dia menjaga kepatuhannya dan dia selalu ada dalam kesatuan dengan Tuhan. Sehingga lewat waktu yang panjang, Kaleb bertahan dalam iman. Saudara, ini yang sedang kita mau pelajari. Bagaimana bertahan dalam iman. Kaleb menunjukkan ada roh yang lain di dalam dirinya.
mengalir dari Tuhan, mempengaruhi hidupnya, dan dia hidup dekat, mengikut Tuhan sepenuh hati. Dia menjaga kesatuannya dengan Tuhan. Kita melihat Yosua. Yosua di dalam Bilangan 27 ayat yang ke-28. Bilangan 27 ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Bilangan 27 ayat 18 ini menyebutkan Yosua adalah orang yang penuh dengan roh. Yosua arti namanya adalah Tuhan menyelamatkan atau Tuhan juru selamat. Yosua adalah bersama dengan Kaleb dan 10 pemimpin lain melihat tanah Kanaan itu. Dan Tuhan menyatakan di sini ada roh Tuhan padanya. Roh Tuhan itu memimpin dan mengalir dalam Yosua ini. Roh Tuhan itu memimpin dan mengalir di dalam Yosua, sehingga dia berkualifikasi untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara, dia 12 termasuk 12 pengintai itu sama-sama melihat penduduk asli negeri itu yang besar-besar, sama-sama melihat kota-kota di tempat itu, di tanah perjanjian itu yang kubu-kubunya demikian luar biasa. Tetapi sama seperti Kaleb, Yosua berhasil mengatasi kegentaran manusiawi. Saudara, setiap kita akan tergetar ketika melihat sesuatu yang mengerikan. Saudara, kita bersama-sama akan menjadi orang yang gelisah ketika melihat satu peristiwa yang mengerikan. Tetapi orang yang di dalamnya ada roh Allah, orang yang memiliki roh yang lain, yang datang dari Tuhan, dia bisa mengatasi itu sehingga dia tidak terjebak menjadi orang yang ketakutan dan kehilangan iman. Dia mengatasi ketakutan, dia mengatasi kegentaran duniawi. Di dalam dunia ini kalau orang melihat lawan yang lebih besar, maka dia akan gentar dan ketakutan. Itu duniawi, itu sesuatu yang wajar. Tetapi orang yang di dalamnya ada roh Tuhan, dia mengatasi ketakutan model duniawi ini sehingga mereka tetap dapat bertahan di dalam imannya. Kalau kita belajar tentang Yosua ini, saudara, Yosua pasal 1 ayat yang kedua menulis begini. Yosua pasal 1 ayat yang kedua dikatakan begini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setelah Musa mati, maka Yosua, orang yang penuh dengan roh tadi, orang yang di dalamnya ada roh Tuhan. Tuhan berkata, Yosua, bersiaplah, seberangilah sungai Yordan, masukilah tanah perjanjian itu, bawalah bangsa ini masuk ke sana. Seorang yang penuh, yang ada roh di dalamnya, dia punya kualifikasi yang luar biasa, sehingga dia bisa maju terus, bertahan dalam imannya. Kalau kita membaca Yosua 24,
Di situ Yosua berkata begini, Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, Yosua maksudnya, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini sikap Yosua. Sampai menjelang dia meninggal, dia mati pun, dia berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Imannya terus ada sampai ke akhir hidupnya. Bagaimana dia bisa bertahan dalam iman? Karena di dalamnya ada roh Tuhan. Karena dia hidup mengikut Tuhan sepenuhnya. Artinya sama dengan Kaleb, dia menjaga kesatuan dengan Tuhan. Dia terus memelihara kepatuhan. Dia terus memelihara bagaimana untuk dekat dan melekat dengan Tuhan, sehingga dia bisa bertahan dalam iman. Saudara dan saya perlu bertahan dalam iman hari-hari ini. Dan inilah yang kita akan perhatikan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita dari tadi melihat di dalam Kaleb dan Yosua tentang roh yang lain, tentang roh Tuhan. Dan 2 Korintus 3 ayat 17 menyebutkan bahwa Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh. Tuhan saudara, itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus adalah roh. Sehingga dia dapat tinggal dan berdiam di dalam saudara dan saya. Tuhan adalah roh, dan roh Tuhan itu, kalau ada Tuhan yang roh itu, maka dia memberi kebebasan. Roh Tuhan itu bekerja di dalam firman Tuhan, di dalam pelayanan atau bermanifestasi dalam kehidupan. Roh Tuhan adalah Tuhan yang berfirman dengan kuasa. Roh Tuhan adalah pelayanan yang di dalamnya ada manifestasi dari kehadiran Tuhan. Itu manifestasi itu adalah kenyataan-kenyataan yang bisa dirasa, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati. Jadi Tuhan saudara, Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus bukanlah sesuatu yang tidak jelas, tapi Tuhan saudara dan Tuhan saya itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia nyata lewat firman, lewat pelayanannya, lewat manifestasinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika Tuhan Yesus itu nyata di dalam kita akan terus menikmati keindahan bersama Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, bait Roh Kudus, bait Allah, dan Roh Allah diam di situ, sama seperti Shekinah Allah yang ada di kemah sembahyang, Shekinah Allah yang hadir di ruangan Maha Suci di atas tutupan tabut perjanjian itu.
Artinya saudara, di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya, Tuhan berdiam, Tuhan tinggal. Di dalam rohnya Dia ada di dalam saudara. Karena saudara adalah bait roh Allah, bait Roh Kudus, bait Allah. Di dalammu berdiam Allah yang adalah roh itu, Tuhan yang adalah roh. Sehingga di dalam hidup saudara harusnya ada firman Allah, ada manifestasi dari kehadiran Tuhan itu, sehingga saudara dan saya mampu mempertahankan iman. Karena di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya, nyata Tuhan itu, seperti Kaleb merasakan bagaimana Tuhan itu nyata, seperti Yosua merasakan bagaimana Tuhan itu nyata, sehingga mereka terus bertahan di dalam iman. Kaleb merasakan bagaimana dia melihat penduduk-penduduk tanah perjanjian itu, dia tidak gentar. Sementara 10 temannya gentar, ketakutan, tapi dia tidak gentar. Begitu juga dengan Yosua, mereka berdua tidak gentar melihat penduduk dan kota-kota di tanah perjanjian itu. Mereka tidak gentar. Itulah manifestasi kehadiran roh itu di dalam mereka. Dan sekarang itu ada di dalam saudara. Roh Tuhan. Tuhan adalah roh, dan saudara adalah bait roh Allah, tempat roh Tuhan tinggal di dalam saudara. Tempat Tuhan yang adalah roh itu tinggal di dalam saudara. Kita lihat Matius 14, saudara. Matius 14 ayat 24 mulai. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, murid-murid pada kali ini, pada peristiwa di Matius 14 ini, mereka berlayar di danau itu tanpa Yesus. Dan ketika mereka berjalan dengan tanpa Yesus tadi, mereka mendapati keadaan yang sulit. Ada angin sakal, ada ketakutan di dalam mereka. Dan yang sangat menyedihkan, mereka salah menangkap terhadap kehadiran Tuhan. Sangat riskan kalau saudara berjuang dalam pertandingan iman saudara tanpa Yesus, tanpa kehadiran Tuhan yang adalah roh itu tadi. Akan terjadi kekacauan, keadaan yang sulit, ketakutan, bahkan salah menanggap. Itu konsekuensi dari ketiadaan Yesus. Itu konsekuensi dari ketiadaan Tuhan yang adalah roh itu tadi. Bait Allah, hidup saudara kosong, tidak ada Tuhan di situ, maka terjadilah keadaan seperti Matius 14 ini. Keadaan yang sulit, ketakutan yang merajalela, bahkan salah menangkap terhadap kehadiran Tuhan, terhadap datangnya Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tidak ada di situ. Ketika hidup saudara yang disebutkan di Korintus tadi adalah bait Allah, maka seharusnya Allah berdiam di situ. Seharusnya Tuhan ada dalam hidup saudara. Seharusnya Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Seharusnya Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Tapi ketika Yesus tidak ada, keadaan itu menjadi sulit, penuh ketakutan dan suka salah menangkap. Itu sebabnya betapa perlunya
kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ini pernyataan firman yang disampaikan oleh Paulus. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup saudara selalu membangkitkan kekuatan, sehingga saudara dan saya seperti Kaleb dan Yosua bisa terus bertahan dalam iman. Bukankah itu yang akan membuat kita menjadi pemenang ketika kita mempertahankan iman? Itu sebabnya rawat kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam diri saudara. Jangan biarkan hidupmu kosong, karena hidupmu adalah bait Allah, karena hidupmu adalah tempat kediaman Tuhan yang adalah roh. Jangan biarkan kosong, jangan biarkan hidupmu tidak ada Yesus di dalamnya. Tapi biarlah engkau selalu berusaha menghadirkan dan menjaga Yesus Kristus tetap ada di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tidak takut. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Ku tidak bimbang. Amin. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Makasih. Bahkan menopangku. Kau batu karang, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Bahkan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Terima kasih Tuhan. Bahkan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Tuhan kau Tuhan. Bahkan tangan kananku. Yesus
memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada firman Tuhan. Selama Engkau ada berdiam di dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang roh adanya tinggal di dalam kami, yang adalah baik Roh Kudus, baik Allah, maka kami akan melihat Engkau bermanifestasi dengan luar biasa dalam hidup kami, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, sehingga Tuhan kami akan menjalani hidup kami dengan tidak gentar secara manusia dan tidak takut secara dunia, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah roh adanya bekerja di dalam kami. Itu sebabnya di dalam nama Tuhan Yesus, apapun juga keadaan yang kami hadapi, kami berdiri dengan iman kami dan berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kemenangan kami. Kami terima kemenangan kami. Kalau ada yang sedang sakit pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan-Mu, terima kesembuhan-Mu. Apapun juga sakitmu, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sembuh, dan Engkau akan lihat dahsyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Yakinkan kami bahwa kami dapat bertahan dalam iman manakala Engkau Tuhan yang roh adanya diam di dalam baik-Mu ini, dilipat terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami menjaga kehadiran-Mu dalam hidup kami, dengan hidup bersama dengan Engkau, dekat dan melekat dengan Engkau hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima mujizat kami terima kemenangan kami terima pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan percaya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami doakan pemerintah, bangsa dan negara kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terlebih pemimpin-pemimpin kami di negara ini, Bapak Presiden kami, seluruh aparat-aparat pemerintah, sampai ke tempat kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau menyertai mereka, para pemimpin-pemimpin ini dengan hikmat, dengan marifat dari Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan Tuhan Yesus, kehendak dan rencana Tuhan dalam menyelamatkan negara dan bangsa kami ini dari situasi-situasi yang ada. Kami menyerahkan pandemi COVID ini Tuhan, bermohon kami kepadamu Tuhan, lalukanlah segera pandemi COVID ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkemurahan untuk bangsa dan negara kami ini. Situasi-situasi yang sulit secara ekonomi, Tuhan campur tangan. Bahkan Tuhan, keadaan sosial di tengah masyarakat pun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkuasalah Engkau Tuhan Yesus di negara dan bangsa kami ini, sehingga semua Tuhan Yesus akan menjadi lebih baik karena Engkau ada bersama kami.
Berkati bangsa dan negara kami ini. Sejahtera negara kami ini adalah sejahtera kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan bagi Allah di dalam sorga. Diberkati pekerjaan dan pencaharian dari kami semua, sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Pekerjaan Tuhan pun Engkau yang bela dengan segala kemurahan-Mu. Terpujilah Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dengan ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, serta persekutuan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus ada atas kita semua hari ini sampai Maranatha, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa itu. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan percaya. Haleluya, haleluya. Amin.